masih bisa di recall, masih bisa dipanggil ya. Ya Allah. Ya, counter ini juga akan selalu kalian lakukan di semua, ya, di semua stase. Tidak hanya untuk keperawatan jiwa doang, ya. Jadi untuk perawatan anak nanti, KMP, maternitas, apa lagi? Komunitas, keluarga, geronting, apa lagi? Manajemen, gitu ya. Kalau berhubungan dengan pasien, itu akan selalu digunakan komunikasi terapeutik, gitu ya. Jadi sangat penting untuk diketahui, dan perawat itu skillnya itu adalah komunikasi. Tidak apa? Oke. Baiklah, pada tahapan komunikasi terapeutik masih ingat ada berapa langkah? 4. Apa aja itu? Interaksi, orientasi, kerja, terminasi. Ya. Berarti ada 4, maka 4 itu yang akan kalian perhatikan terkait dengan komunikasi. Pertama adalah tahap prainteraksi. Prainteraksi ini posisi perawat ada di mana? Siapkan diri. Dan di kamar mandi. Di nurse station. Apa yang harus dilakukan perawat pada tahap Siapkan diri. Siapan diri seperti apa yang dimaksud? Mental. Persiapan mental seperti apa yang dimaksud? Berhadapan dengan pasien secara emosional. Kepercayaan diri saat bertemu pasien. Terus apa lagi? Siap Pengetahuan. Ya, kemampuan sudah tahu duluan, sudah ada isi otaknya. Jangan sampai ke depan pasien nggak tahu apa-apa. Karena kita kan cuma pelajari kognitif, afektif, sama psikomotor, ya. Oke, secara kognitif. Terus apa lagi yang harus dipersiapin? Mood atau mental? Mood, oke, boleh. Mood itu berhubungan dengan emosinya, bagaimana pengelolaan emosi. Jadi kalau lagi rada-rada kesel, lagi jengkel, ya, terus habis itu belum lagi ternyata ada apa ya, teman yang tidak disenangi satu kelompok contoh, ya. Terus atau mungkin dalam perjalanan kemana tadi itu, dalam perjalanan ke puskesmas atau ke rumah sakit terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, akhirnya korong-korongan nih, kalau orang kasar bilang apa, marah-marah gitu ya. Pokoknya bad mood seharian gitu ya, apalagi keluar dari rumah nggak dikasih duit jajan gitu ya sama orang tua dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kondisi psikologis yang dialami oleh perawat. Tetapi ketika kalian sudah menjadi perawat, Ibu, ya, sudah jadi perawat, kemampuan mengelola emosi harus dimiliki. Karena kalian akan memberikan apa? Intervensi yang berhubungan dengan pasien. Tentunya pasien yang datang, orang-orang yang datang ke rumah sakit ataupun puskesmas, kondisinya sedang tidak baik saja. Kalau kamu lagi sakit, terus kamu dimarahin atau misalnya ditunjukkan wajah yang tidak enak oleh orang tua, ini contoh ya, orang tua, adik atau kakak, apa yang terjadi dengan kalian? Marah, ya, sedih, jengkel gitu ya. Kenapa? Karena kenapa orang sakit, kenapa begitu gitu ya. Kita nggak senang diperlakukan demikian, begitu pun dengan pasien seperti itu. Tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan, pasien itu jadi apa? Pelampiasan emosi. Ya, enggak juga langsung marah-marah bukan pasien, enggak. Tapi maksudnya sedikit aja. Ibu kan sudah dibilang tadi, sudah saya bilang kalau ibu ke rumah sakit, ini pada yang infus harus diperhatikan. Itu kan sudah keluar darah lagi, seberapa kali belum ada perbaiki di kenyataan. Kesempatan perawat mengeluarkan emosi. Pasien. Harusnya kayak gitu, semarah apapun kamu tetap bisa dikontrol. Oke. Terus apalagi yang perlu dipersiapkan selain emosinya, moodnya yang harus diperhatikan, apalagi kemampuan tadi kognitif, ada lagi kemampuan apa yang harus dimiliki? Skill psikomotor, gitu ya. Jadi kalau kalian tidak pernah praktek di laboratorium, misalnya pergi batensi, tidak mungkin kalian akan percaya diri mau batensi pasien. Sampai di sana pikir saya ada mes, tapi ini kenapa kalau sudah pasien itu kita so tremor gitu ya. Maka harus sering berlatih. Kalau misalnya tremor begitu mungkin kamu perlu teman, ya, didampingi sama teman. Karena biasanya lebih berdua, lebih apa? Ketakutannya terbagi.
gitu ya. Kita tahu, cuma kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menguatkan kita gitu. Kamu so pernah, kita juga belum pernah. Apalagi kalau teman yang so pernah, oh kita so pernah, itu cuma perlu dulu ke sana, gitu ya. Takut nih, terbagi rasa takutnya. Gitu. Jadi kita transfer sedikit dia. Karena kalau ada kekeliruan kan ada teman yang bisa saling untuk mengingatkan, memberitahu dengan cara yang bagus. Gitu ya. Terus paling penting perawat harus punya informasi terlebih dahulu tentang kondisi pasien. Dari mana dapatkan informasi? Catatan rekam medis. Ya, dicatatkan. Kalau pasiennya baru datang ke ruangannya kalian, ruang perawatan tentu ada data yang didapatkan atau yang sudah dituliskan di rekam mediknya dari IGD. Baca di situ namanya, usianya pasien, apa keluhan yang masuk rumah sakit, sehingga secara umum kalian sudah ada gambaran pasiennya seperti apa. Oke, udah selesai interaksi, maka dimulai fase Orientasi. Fase orientasi itu berarti di saat perawat sudah berhadapan dengan Pasien. Ada 4 yang harus dilakukan dalam tahapan orientasi. Apa aja? Salam. Salam Terapeutik. Terus yang kedua apa? Memperkenalkan diri. Nah, itu bagian dari salam terapeutik. Oh. Memperkenalkan diri bagian dari salam terapeutik. Terapeutik. Sebentar kalau kita bahas salam terapeutik secara utuh. Ya, jadi 4 poin pada fase orientasi. Salam terapeutik, selanjutnya apa? Evaluasi. Tindakan dan tujuan kontrak waktu nas belum. Evaluasi. Apa yang dievaluasi itu adalah tanda dan gejala terkait dengan apa? Keluhannya. Terus yang kedua sudah ya evaluasi. Yang ketiga apa? Validasi. Apa yang perlu divalidasi? Kemampuan untuk mengatasi keluhan. Maka disitulah letak di mana pasien itu merasa terlibat dalam proses asuhan keperawatan. Kenapa perawat itu atau mahasiswa itu pasiennya kalau diminta ibu nanti begini enggak gitu kan? Atau ada pasien merasa saya ini kayaknya cuma dijadikan objek pembelajaran bagi mahasiswa. Atau saya merasa bahwa kayaknya itu keputusan menurut perawatnya dengan dokter, tetapi menurut saya belum tentu baik buat saya, gitu kan? Ada yang pasien merasa menolak, gitu. Kenapa? Karena pada fase orientasi di proses validasi itu, ya, tidak dilakukan. Dengan kita memvalidasi terkait dengan kemampuan yang dimiliki, contoh, saya perawat jiwa, terus habis itu saya ini masuk ke rumah sakit, aku nggak minta ya masuk ke rumah sakit, kan? Terus rumah sakit, terus habis itu evaluasi, kalau mau aku rasa nyeri, sakit kita perut, bla kita juga ini aduh banyak sekali kita berpikiran, dada. So iya nanti kita relaksasi nafas dalam latihan. Ada kalau dipikir, aku tahu kok, aku lakukan tadi. Jadi apa? Saya akan beranggapan bahwa perawat ini tidak melibatkan dalam proses asuhan perawatan yang dia lakukan. Intervensi yang akan dia buatkan, dia tidak sesuaikan dengan kemampuan yang sudah saya miliki. Semua orang yang datang ke rumah sakit, orang berpendidikan, ada juga orang yang nggak berpendidikan, ada orang bahkan lebih ahlinya daripada kalian. Ya, sama ketika kalian turun praktek di komunitas, ketika kalian mengajarkan rendam kaki pakai air jahe untuk mengatasi apa? Rematik misalnya, nyeri. Ternyata si pasiennya sudah jadi jago. Ada kenyataannya begitu, senior kalian. Dia udah duluan. Dek, saya sudah pakai, sudah sering ini. Tiap malam saya buat. Cuman karena nggak ada pengaruhnya di saya sudah tidak buat. Wah, apa yang terjadi? Berarti kamu nggak mengkaji dong pasien terkait dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Di sini paham? Maka kemampuan perlu untuk dievaluasi dan validasi. Terakhir yang keempat apa? Kontrak itu ada 4. Kontrak waktu, tujuan, tempat. Waktu, tujuan, tempat. Ya, jadi itu yang perlu dikontrak. Oke, ke salam terapeutik. Bagaimana bahasanya salam terapeutik? Baik Ibu. Mana saya lihat ada kamera yang rekam saya? Viralkan di saya ini. Apa?
Assalamualaikum. Baiknya, jangan cuma sampaikan nama, enggak, gimana caranya ngomong langsung. Assalamualaikum. Permisi Ibu, pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat bla 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 yang bertugas dari sampai pukul 2 siang. Apa sebelumnya dengan IN? Oh, kamu menyebutkan nama pasiennya? Ya. Ada yang demikian. Ada juga kita tanya pasiennya supaya apa? Kita coba cross check di gelang identitas, sama enggak nama pasien itu dengan yang tertera di gelang identitas. Gitu, ya. Maka yang akan ditanyakan adalah Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, perkenalkan. Selalu perawat duluan yang bilang namanya ya. Perkenalkan, nama saya perawat Siha yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini dari jam sekian sampai dengan jam sekian, gitu. Ibu dengan namanya siapa, gitu, atau Ibu boleh sebutkan namanya, gitu ya. Oh, nama perkenalan, maaf Ibu, permisi ya, saya cek gelang identitas. Nanti sebut tanggal lahirnya atau umurnya sekarang berapa, gitu ya. Jadi itu minimal dua untuk apa ya, cross check identitas pasien, ya, minimal 2. Nama, tanggal lahir, nomor rekam medik, gitu. Karena bisa saja ada nama yang sama, ternyata tahunnya juga sama, ya kan? Tapi nomor rekam medik tidak mungkin sama, seperti itu. Kemudian ada juga yang menambahkan, karena kalau jadi mahasiswa kan dulu jadi perawat, benar? Iya, belum jadi perawat. Karena yang menjadi perawat adalah mereka yang sudah lulus. Lulus apa? Lulus jadi perawat. Apakah itu grade 3? Berarti yang sudah menamatkan pendidikan keperawatan dan lulus uji kompetensi. Harus dimasukkan. Itu berdasarkan apa? Bukan kata nasihat, tapi kata undang-undang. Ya. Jadi otomatis kalian sudah perawat atau belum? Belum. Calon perawat belum, guys. S-nya aja belum. S sudah. Ya, cap-nya yang belum. Ya, belum. Artinya apa? Yang memiliki kewenangan klinis di rumah sakit atau di lahan itu adalah perawat. Perawat yang ada di sana. Sehingga kalau kita mau berkenalan, kita selalu melekatkan dengan saya perawat pendamping dari perawat ini. Siapa nama perawat yang merawat ibu itu? Kan mereka udah membagi tuh di susunan ya. Ya, ada perawat kating A, kating B, perawat pelaksana. Misalnya Nursiha pegang 3 pasien, gitu. Jadi mereka udah membagi tuh kebutuhan tenaga perawat dengan jumlah tempat tidur. Jadi kalian harus tahu, oh di ibu ini yang pegang dia itu tingkat ini, di perawat ini, ya obatnya kurang tahu. Perawat ini ya merawat, maka nanti kalian merawat, karena perawat itu yang dikenal sama si pasien. Saya perawat pendamping, sama perawat ini yang biasa merawat ini. Udah sampai sini, kalau sudah salam terapeutik udah selesai, masuk kepada apa? Evaluasi. Apa yang ditanyakan di evaluasi? Bagaimana perasaannya? Bisa ditanyakan, karena kita bertanya perasaan akan include dengan keluhan-keluhannya. Oh, tidak enak perasaanku, gitu ya. Tidak nyenyak tidurku. Apakah tidurnya nyenyak semalam, makanannya habis? Apa yang ibu rasakan? Ditanya. Kalau dia baru pertama kali, maka kita akan tanya, boleh diceritakan apa yang terjadi di rumah sampai ibu dibawa ke sini, gitu ya. Sama pasien jiwa juga begitu. Apa yang terjadi di rumah Pak sampai dibawa ke rumah sakit sini? Bapak tahu Bapak ada di rumah sakit mana? Itu kan biasanya kalau pasien jiwa kita lebih ke sana lagi ya. Kalau ini kan masih tahap resiko, berarti pasien umum yang secara mentalnya masih bagus, gitu ya. Secara kognitifnya masih bagus. Maka ditanyakan apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan. Udah ditanya, misalnya rasa nyeri, saya punya perut suster, gitu ya. Saya juga ini, jantung saya ini berdetak terus. Nah, saya suster ini, karena saya sakit ini, tiba-tiba saya sakit begini, mana lagi anak saya udah kecil di rumah, anak bayi, begitu kan? Udah lahir. Karena dia sakit, dia rasa cemas. Kita udah dalam pikiran nih.
Kan kita fokusnya pada psikososial ya. Kalau psikososial pasti minimal ada satu diagnosa fisik. Misalnya nyeri plus ansietas. Psikososialnya ansietas kah, KDRS kah, gangguan cedera tubuh kah, gitu ya. Kalau fisiknya apa? Boleh nyeri, hipertermi dan lain-lain, tergantung apa masalahnya. Pokoknya diagnosa fisik seperti itu. Sudah pas ditanya, terus kita tanya lagi, seberapa hari rasa nyerinya ibu, gitu kan? Udah dia bilang lah, rasa nyerinya sudah 3 hari. Oke, nggak perlu lagi rasa nyeri di bagian mana, boleh kamu tanyakan secara umum nih. Nyeri di bagian perut sini sampai ke sini, suster. Oke. Tapi nggak usah dulu dikaji lebih detail. PPRST-nya lah kamu semua kaji di situ. Dan lain-lain nggak perlu, karena pengkajian lengkapnya nanti ada di fase kerja. Gitu ya. Udah selesai sampai di situ, maka langsung dilanjutkan kepada validasi kemampuan. Apa yang divalidasi? Apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi keluhannya? Apa yang ibu sudah lakukan untuk mengatasi rasa sakitnya ibu? Baru apa yang ibu buat waktu sakit ibu berperut? Gitu kan? Langsung dia biasanya, ibu ada minum obat? Oh iya, saya ada minum obat ini. Terus kita tanya lagi, apakah dengan minum obat itu mengurangi rasa sakit yang ibu alami? Kan itu ada berkurang sedikit saja, habis itu timbul lagi suster, kan gitu. Oke, selain itu apa lagi yang ibu lakukan? Cuma beristighfar saja. Rasa bagaimana ibu kalau habis beristighfar? Lebih tenang suster, tapi sakitnya masih ada, kan gitu. Oke, kita udah dapat gambaran nih secara umum. Langsung kita masuk ke apa? Kontrak waktu, tujuan dan tempat. Baik ibu, dari yang ibu sampaikan, nanti kita akan coba periksa lebih lanjut lagi, gitu ya, terkait dengan keluhan yang ibu rasakan, supaya nanti kita tahu apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengurangi keluhan yang ibu rasakan, rasa sakit itu, gitu ya bu ya. Waktunya tidak lama, kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ini contoh, 20 sampai 30 menit. Bagaimana ibu, setuju? Iya, setuju. Terus ditanya apa? Kontrak waktu dan tempat dulu kan? Waktu dan tempat. Waktu tadi sudah, terus kita bilang tempatnya. Nah, kalian biasa bilang tempatnya bagaimana? Di sini. Tempatnya bagaimana? Di sini saja ibu, sudah nyaman posisinya. Nah, lanjutkan. Apakah sudah nyaman posisinya? Sampai kalau kamu bilang, ibu mau tempatnya mau di mana? Kita mau di teras suster. Jadi kalau dia tinggal di kelas boleh, ya. Ada dia punya teras, ya kan? Pavilion, yang model pavilion, gitu. Ya kan kalau kita merawat pasien kan ada yang pavilion punya ya, yang kelas-kelas VIP, gitu, VVIP. Itu kan biasanya ada di belakang itu ada pohon-pohon enak, terus kita bisa dorong pasiennya duduk santai, kan begitu. Tapi kalau ada di bangsal, masih mau duduk di depan, remnya lagi belum kasih bangun dan lain sebagainya ya. Maka yang perlu kita pastikan adalah posisinya nyaman. Bagaimana itu posisinya nyaman? Sudah. Kalau sudah, mulai masuk di fase kerja. Masuk, selesai fase orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Sinha yang akan merawat ibu pada pagi hari ini dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Saya perawat yang mendampingi perawat ini, gitu ya. Ibu dengan namanya siapa perlu disebutkan. Permisi ibu ya, saya cek dalam identitasnya. Oke, baik, sudah sesuai. Gimana perasaan ibu hari ini? Tidurnya nyenyak semalam? Apa yang ibu rasakan? Boleh diceritakan. Oh, rasa nyerinya udah berapa lama ibu? Sakitnya di bagian mana ibu? Kan gitu. Terus apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi rasa nyerinya? Oh, ibu sudah melakukan Anjir, ini. besok Apakah pagi, ibu berhasil coba. kalau ibu lakukan? Nyerinya berkurang ibu? Oh, tidak berhasil, sedikit saja yang kurang ibu ya. Yes, bro, besok pagi. Yes, bro, dimajukan besok pagi. Tuhan, mati. Tapi nyerinya masih tetap ada. Oke, baik ibu, kalau begitu kita coba akan cek dulu, ya. Kita cek dulu, kita akan periksa terkait dengan yang ibu keluhkan, kemudian nanti supaya kita tahu apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk membantu mengurangi keluhan yang ibu rasakan. Waktunya tidak lama ibu, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Bagaimana ibu setuju? Tempatnya
fase orientasi. Ya, masuk ke fase kerja. Fase kerja apa? Di situ ada pengkajian. Ya, ada diagnosa, pengkajian, diagnosa. Kemudian di situ ada kemampuan dan intervensi. Maka kita lakukan. Tadi ibu bilang kalau ibu merasakan nyeri pada bagian perut ya, sebelah mana ibu nyerinya, coba ditunjukkan. Oke, gitu kan? Nyerinya rasanya seperti apa ibu? Tertusuk-tusuk mulai kalian kan? Pakai MST-nya, jalan di situ pengkajiannya. Udah sampai skala dan lain sebagainya, nyerinya hilang timbul atau seperti apa, nyeri bertambah pada saat apa, udah selesai. Yang di belakang ini senyum-senyum bisa menyimak. Ya. Terus setelah itu kamu tambahkan lagi. Nah ini kan ibu bilang udah 3 hari. Sebenarnya apa yang terjadi 3 hari itu ibu ngapain gitu kan? Ini terserah mau mulai dari mana kalian, senyamannya kalian melakukan pengkajian. Saya sebenarnya suster itu ada makan ini. Oke, sebelumnya ibu ada riwayat mah ada gitu. Terus ibu lagi makan itu. Iya, saya sudah tidak kontrol suster. Akhirnya sudah langsung punya ini berbeda dan sebagainya. Adalah dicerita panjang kali lebar terkait dengan rasa sakitnya dan lain sebagainya. Lalu berada apa? Ditambahkan di pengkajian itu tidak hanya sampai keluhan, tanda dan gejala. Jadi ibu merasakan nyeri itu, kemudian ibu rasa nyeri itu seperti ibu ini, terus jantungnya ibu bagaimana ibu, kalau nyeri datang bagaimana? Berdebar-debar iya, saya juga rasa berkeringat dingin suster. Terus habis itu saya juga timbul perasaan cemas saya gitu ya. Terus habis itu saya tidak bisa berpikir, kadang-kadang juga mules perutnya. Kalau dia tidak mampu menyebutkan itu, maka kamu yang akan bantu. Oke, ibu kalau rasa itu, ibu rasa mules. Sering ngomong, iya kok suster tahu? Ya, orang saya punya ilmunya. Kalau orang ansietas pasti tanda dan gejala, data subjektif, data objektif. Kalau data objektifnya dia satu berkeringat dingin gitu ya. Terus habis itu apa lagi? Rasa mules pada bagian perut misalnya, BAB, BAK-nya terganggu, berkeringat dingin, jantung berdebar-debar. Kan gitu, lemah letih. Kalau dari segi kognitifnya dia akan apa? Lapang persepsi, mulai mimpi, sulit untuk mengambil keputusan. Gitu ya, tidak bisa tidur, gelisah dan lain sebagainya. Kan itu ada gejala ansietas yang sudah dipelajari kemarin waktu kalian presentasi. Masih ingat nggak itu? Gitu ya. Udah, tinggal kita cross check, ada nggak tanda dan gejala itu sama pasien. Gitu. Kenapa kita perlu tahu tanda dan gejala itu? Karena itulah yang akan diukur apakah dengan latihan yang akan kita lakukan tanda dan gejala menurun. Kalau dia merasakan tidak ada manfaatnya, sama aja nih. Saya habis latihan, tetap jantung saya berdebar-debar, gitu ya. Tetap saya nggak bisa tidur suster, gitu. Malah lebih parah, berarti nggak ada manfaatnya dia latihan. Yang sudah kalian ajarkan, otomatis pasien ketika kalian minta kita latihan nanti ya besok lagi nih, malah nggak usah aja nih suster. Nggak mau, karena dia merasa nggak ada manfaatnya. Tahu di mana ada manfaatnya? Dilihat tanda dan gejala. Ada berapa tanda dan gejala waktu dikaji? Oh, ada 10 tanda dan gejala dia mengalami ansietas. Nanti kita lagi, besoknya nanti kita akan ukur lagi, berkurang nggak tanda dan gejala itu. Pada saat kita ukur lagi, kita oh, keren banget ibu udah lakukan relaksasi napas dalam, ini ada tanda dan gejalanya udah berkurang. Kemarin itu ada 10, sekarang tinggal 5. Nanti dilanjutkan lagi ya latihannya. Dia merasa ada manfaatnya. Kadang-kadang hal-hal kecil itu tidak akan kita lihat manfaatnya kalau kita nggak sampaikan secara objektif. Gitu ya. Oke, tanda dan gejala sudah ada, maka kalian menyimpulkan sama pasien supaya pasiennya merasa dilibatkan. Baik ibu dari yang ibu sudah sampaikan, kalau ibu mengalami bla 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 ini, maka kalau di keperawatan itu dibilangnya ibu mengalami ansietas atau kecemasan. Nah, kecemasan atau rasa cemas itu sebenarnya hal yang wajar ibu. Gitu ya, namanya juga kalau ada ini pasti kita cemas. Cuman gitu ya, bagaimana kita mengelola rasa cemas itu? Ketika rasa cemas itu sudah mempengaruhi ibu, itu akan menambah rasa nyeri. Kalau itu rasa cemas akan tambah nyerinya. Gitu ya, pengobatan juga tidak akan berhasil, dan sebagainya. Boleh jelaskan lagi secara bagaimana fisiologinya untuk rasa cemas itu pada si. Setelah itu baru kamu munculkan. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi kecemasan yang ibu alami, gitu kan? Tadi kan ibu mengatakan ibu sudah melakukan zikir, iya kan? Nah, salah satunya itu adalah teknik spiritual. Luar biasa ibu dalam lakukan zikir itu bagus, gitu ya? Berzikir,
dalam teknik spiritual itu untuk mengatasi rasa cemasnya, karena kalau berzikir perasaan lebih tenang, walaupun masih ada rasa sakit tapi lebih tenang, nggak gelisah. Benar Ibu? Iya, iya suster, kalau kita berzikir tuh saya lebih tenang walaupun masih sakit tapi pikiran saya sedikit lebih positif, gitu kan? Nah, selain yang sudah Ibu kerjakan, ada lagi yang pertama itu relaksasi napas dalam Ibu. Ibu udah pernah lakukan relaksasi napas dalam? Sudah sering suster kita bernapas setiap hari, ya kan? Ya betul Ibu, tetapi yang dimaksud relaksasi napas dalam ini adalah bagaimana cara bernapas yang sempurna supaya oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Nanti kita akan latih ya Bu ya, supaya itu untuk membantu. Ini udah banyak Ibu yang berhasil pasien-pasien nanti dengan relaksasi napas dalam. Sampaikan begitu, walaupun ini baru pertama kali kamu cobakan sama pasien. Udah banyak Ibu pasien-pasien yang berhasil. Bahkan saya saja kalau cuma Ibu, saya lakukan relaksasi napas dalam, itu lebih enak perasaannya, oksigen masuk, kan gitu. Orang itu lebih tertarik kalau ada contoh yang sudah berhasil. Maka sampaikanlah, walaupun ini baru pertama kali kamu mengajarkan, kan ada apa? Pembuktian dari jurnal-jurnal penelitiannya mengatakan itu berhasil. Jadi itu kita nggak overclaim ya dibilangnya, nggak overclaim, emang benar begitu ya. Terus yang kedua adalah teknik distraksi. Distraksi itu Ibu mengalihkan pikiran, gitu ya. Terus yang ketiga itu ada namanya hipnosis 5 jari. Mau bukan mau hipnosis kayak Ibu, oh ya Ibu sampai itu Ibu tidak ingat. Tidak, ada nanti tekniknya. Seperti itu ya Bu ya. Sudah, kalau sudah, mari kita lakukan untuk yang pertama yaitu relaksasi Napas dalam. Bagaimana Ibu udah siap? Nah, Siap. aku sampaikan tujuannya apa relaksasi napas dalam. Yakinkan dia bahwa dengan relaksasi napas dalam maka akan mengurangi kecemasannya. Keyakinannya pasien itu dari mana? Dari wajah kalian. Ya, jangan aja nanti kita relaksasi dalam hati ini nggak bakal berhasil. Ya nggak bakalan. Pasiennya itu tahu, kalian tahu itu kita berbagi energi dengan pasien. Ada loh perawat baru banget tuh. Selamat pagi Ibu. Apa Gimana ini? perasaannya pagi hari ini? Udah semua yang tadinya dia menggerutu sama pasangannya hari hari aku tidak bisa tidur. Lihat mukanya Pak perawat. Selamat pagi suster, udah senyum. Hari ini saya bahagia suster, soalnya lihat suster punya senyuman. Gitu, bukan lebay. Pasien itu kalau bilang begitu emang beneran. Mana ada sempatnya dia memuji kamu orang dia lagi rasa tidak berdaya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita berbagi energi. Jadi harus itu akan terasa. Coba aja kamu dekatkan sama temanmu yang lagi jatuh cinta, berbunga-bunga, kamu perasaannya itu akan bahagia. Coba aja kamu dekat sama temanmu yang lagi low energi, yang lagi patah hati. Lihat aja teman-teman yang lain nanti ikutan patah hati itu. Iya, circle itu ada pembuktian gitu ya. Kalau ada satu orang teman dalam satu lingkaran kelompoknya yang lagi jatuh cinta, gitu ya, nanti temennya ngikut tuh. Panggil aku dong, gitu ya. Kalau ada yang patah hati, semuanya nanti gue akan ikut. Ya, energi yang berputar. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu baru kita akan baik Ibu. Kalau begitu kita akan latihan ya. Latihannya ada 3 tahapan. Yang pertama, contohkan, bimbing, terus mandiri. Selalu itu ya. Contohkan, bimbing, mandiri. Contohkan apa? Baik Ibu, saya contohkan dulu ya caranya untuk relaksasi nafas dalam. Kamu contohkanlah. Tarik nafas, tahan, buang lewat mulut. Sudah. Nanti yang fullnya akan kita ajarkan ya. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Sudah. Kalau sudah, sekarang mari kita lakukan sama-sama Ibu. Gitu ya. Kita bimbinglah dia. Mari Ibu, udah siap? Tarik nafas, tahan, buang lewat mulut. Bagus Ibu. Sekali lagi Ibu. Tarik nafas, tahan, buang perlahan-lahan lewat mulut. Keren. 1 kali lagi ya Bu ya. Gitu. Setelah 3 kali baru minta pasiennya bagaimana, coba Ibu lakukan sendiri. Minta pasiennya untuk lakukan sendiri. Kalau dia belum mampu, masih salah-salah, nggak apa-apa, berarti kamu bimbing lagi. Udah, kalau sudah selesai, pokoknya jangan lupa kasih reinforcement. Keren banget Ibu, luar biasa Ibu. Nanti setelah ini mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu ya. Kalau udah selesai untuk fase kerja, masuk di fase terminasi. Apa yang ada di fase terminasi? Evaluasi. Apa? Evaluasi. Evaluasi. Siapa ada 2?
Res- Evaluasinya. Ayo. res- Subjektif dan objektif. Evaluasi subjektif. Kalau subjektif apa dilakukan? Apa yang ditanyakan? Bagaimana perasaannya setelah Melakukan kita latihan relaksasi napas dalam? Lebih enak, sedikit berkurang ibu, lebih tenang ibu, gitu. Kalau nggak ada intervensi kan biasanya intervensi keperawatan jiwa itu cuma sekedar contoh ngobrol, ya kan? Nggak mungkin latihan dibilang. Gimana perasaannya setelah kita ngobrol? Gitu. Lebih lega. Kalau misalnya pasiennya diem, gimana? Kalian juga ikut diem atau nunggu jawabannya pasien? Enggak, langsung kalian tanyakan. Lebih lega perasaannya, lebih tenang, pikirannya lebih enak, gitu ya. Jantungnya masih berdebar-debar, gitu. Jadi itu yang coba ditanya. Bagaimana kalau misalnya penerimaan ada yang PLS atau kabila mau besok pagi mau ada CSR bagaimana nih? Hah? Terus sambil tersenyum. Coba biasakan itu menggunakan Iya, kalau misalnya saat bercerita itu penerimaan itu tersenyum. jam 7.30 bagaimana? Karena beda itu keluar saat kalian cerita tersenyum. Tapi tersenyum bukan tersenyum yang bahagia dari penderitaan pasien, enggak. Wih, Ya, yang empati. Baik, ibu, alhamdulillah ibu ya. Itu nih yang dipertahankan. Sekalian kita topok wajar ya, tarik. Jangan. Bagaimana ibu lebih senang? Dia senang. Bagus. Makanya kayak gitu, nggak ada perasaannya ya. Terus lanjutkan, kita evaluasi subjektif tambah evaluasi objektif. Apa yang evaluasi objektif? Apa yang kita tanyakan? Apa yang kita tanyakan? Iya, evaluasi objektif apa yang ditanyakan sama pasien? Kondisi ekonomi. Coba diulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita latih. Disuruh dia ulangi lagi relaksasi napas dalam. Kan kita mau melihat evaluasi objektifnya. Bukan evaluasi objektif terkait dengan data subjektif atau objektif ya? Enggak. Oke, udah selesai masuk pada tahap RTL. Rencana tindak Lanjut. Itu ada dua, untuk pasien ya dan untuk perawat. Untuk pasien apa RTL-nya? RTL untuk pasien, maka kita akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian pasien, dibuatkanlah Astaga, resep kabar buruk perawatan. terus. Kenapa tidak berhasil itu intervensi keperawatan? Karena tidak pernah ada jadwal diberikan sama pasien. Apalagi pasien jiwa atau pasien yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Kalau kalian pergi ke psikolog, itu nanti akan ada resep dari psikolog. Ibu nanti latihan ya, ini harus dilakukan. Nggak akan berhasil kalau kalian tidak melakukan dan tidak latihan. Maka sama hal ini kita lakukan sama pasien. Baik ibu, tadi ibu sudah latihan ya relaksasi napas dalam. Kita akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Nanti ibu akan latihan setiap hari 3 kali 1. Seperti ibu minum obat 3 kali 1 ya, pagi, sore, sama malam. Kalau pagi ibu mau latihannya jam berapa? Jam 8 pagi. Maka kita tuliskan di ADL perawat pasien jam 8 pagi relaksasi nafas dalam. Latihan. Kemudian kalau sore mau jam berapa ibu? Jam 4 sore. Oke, jam 4 sore. Terus kalau malam mau jam berapa ibu latihannya? Jam 8. Jam 8 malam. Oke, udah. Jadi ibu nanti ibu latihan relaksasi nafas dalam pagi jam 8, sore jam 4, malam jam 8. Itu walaupun ibu tidak merasakan cemas atau nyeri, tetap latihan. Nanti ternyata ibu rasa cemas di jam 10 pagi. Silahkan ibu latihan. Itu namanya apa? Latihan terstruktur dengan tidak terstruktur. Kalau sudah, maka masuk ke RTL perawat. Itu adalah kontrak waktu dan tindakan untuk selanjutnya. Baik ibu, hari ini kita sudah selesai. Sudah ada juga untuk latihannya, jadwal latihan. Untuk itu nanti insya Allah saya akan bertemu lagi dengan ibu untuk mengukur, mengetahui apakah tanda dan gejala rasa nyerinya masih ibu alami atau cemasnya masih ada. Setelah